Sepi, sunyi, itulah kira-kira suasana yang hadir pada hari Jumat Agung. Dentingan lonceng tidak lagi terdengar. Gemerincing lonceng dalam ibadat diganti dengan suara krotalus atau keprak. Alunan lagu tanpa musik. Kita diajak untuk berjalan bersama Kristus, mengalami semua kisah keji terhadapnya menuju puncak Golgota. Kita juga diajak untuk masuk dalam suasana hening, merenungkan saat-saat Yesus mendekati kematiannya. Tadi malam kita hadir bersama Yesus dalam perjamuan terakhir, saat Ia memberikan dirinya untuk menjadi hidangan dalam perjamuan yang dipimpinnya. Ia menghendaki agar kita mengenangnya setiap kali kita merayakan Ekaristi. Dia membasuh kaki para muridnya, dan kita tahu bagaimana Petrus menolak tindakan itu. Kemudian ia mengatakan, "Aku telah memberi teladan kepadamu supaya kamu juga berbuat seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Beberapa saat setelah peristiwa itu, Yesus berada di Taman Getsemani. Di tempat ini kita melihat ia sangat sedih dan gentar hatinya. Bahkan dalam kesedihannya ia mengatakan seperti mau mati rasanya. Dalam kesendirian ia ketakutan, yang digambarkan peluhnya seperti titik-titik darah, bersujud dan berdoa. "Ya Bapa, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Liturgi Sabda hari ini diawali dengan Yesaya berbicara tentang hamba Tuhan yang menderita sebagai gambaran Mesias yang akan datang, yaitu Yesus Kristus yang menderita untuk menebus dosa manusia. Nubuat ini memperlihatkan bagaimana penderitaan yang dialami oleh hamba Tuhan bukanlah tanpa tujuan. Penderitaan itu dialami bukan karena kesalahannya sendiri, melainkan untuk menanggung dosa manusia dan membawa mereka kepada keselamatan. Dalam Injil, Yohanes berkisah tentang perjalanan panjang dan berat yang harus dilalui oleh Yesus. Rentetan penghinaan keji diterimanya tanpa perlawanan. Dia ditangkap, dibelenggu, disiksa, dianiaya, ditampar, diludahi, diberi mahkota duri, diseret, ditelanjangi, dihakimi, dan diadili tanpa diberi kesempatan untuk membela diri. Kita bisa membayangkan saat Yesus berseru, "Eli, Eli, lama sabachthani," atau "Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Itu seruan Yesus saat mengalami sakit yang harus ditanggungnya. Saat itu dia merasa jauh dari Bapanya dan ditinggalkan oleh para muridnya yang telah melarikan diri. Dengan suara nyaring ia mengajukan pertanyaan yang paling menyiksa, "Mengapa? Mengapa Engkau meninggalkan aku?" Seruan itu mengingatkan kita akan apa yang termuat dalam Mazmur 22. Sebagai seruan penderitaan dan kesedihan dari seorang penderita saleh yang belum dibebaskan dari pencobaan dan penderitaan. Tetapi benarkah doa Yesus itu merupakan jeritan seorang yang akan menghadapi kematiannya? Apakah jeritan itu sebagai protes karena merasa ditinggalkan atau diabaikan?
Tidak. Seruan itu bukan doa Yesus yang merasa berputus asa, melainkan doa yang berpengharapan. Dalam diri Kristus, sebagai satu pribadi, ada dua keinginan, yaitu manusia dan Tuhan. Adalah hal yang wajar kalau Yesus berdoa karena Dia mempunyai kodrat manusia. Sama seperti kita sebagai orang beriman, kita menyatakan keinginan di hadapan Allah. Selain mempunyai kodrat ilahi, Yesus juga mempunyai kodrat sebagai manusia. Lalu mengapa Yesus berdoa dengan suara lantang? Bukankah cukup dalam hati saja? Tentu saja, Yesus berdoa untuk kepentingan manusia. Bisa saja ia berdoa dalam hati, tetapi Yesus ingin menunjukkan kepada kita bagaimana seharusnya kita berdoa, yaitu bahwa kita harus tunduk kepada kehendak Bapa, meskipun dalam situasi yang sangat sulit. Yesus menginginkan manusia dapat meneladani apa yang telah dilakukannya. Melalui salib dan dari puncak salib, Yesus juga menyampaikan pesan bahwa salib yang bagi bangsa Yahudi adalah lambang penghinaan dan perendahan diri manusia. Bahkan hukuman mati kini menjadi simbol kemenangan, kehidupan, dan kemuliaan. Salib penghinaan dan hukuman yang dikenakan pada dirinya diubah menjadi tahta kemenangan, tahta kehidupan, dan kemuliaan. Karena Dia, salib menjadi tanda solidaritasnya kepada kita. Salib Kristus menjadi jalan Allah untuk menjadi senasib dengan manusia, memberikan diri sehabis-habisnya bagi kita secara sempurna, untuk menanggung seluruh beban kehinaan kita akibat dosa. Setelah Yesus menyerahkan para murid kepada ibunya dan menyerahkan ibunya kepada para murid, ia berseru, "Aku haus." Hari ini seruan itu bermakna bahwa ya, benar, Yesus haus akan kesetiaan kita. Haus akan pemberian diri kita kepada sesama yang menderita. Haus akan pertobatan kita, haus akan pengorbanan kita pada perkembangan iman dan perkembangan gereja. Dan akhirnya, dengan suara yang lemah, ia berkata, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ya, benar sudah selesai. Kuasa dosa dan penghinaan karena dosa telah berakhir. Hari ini kesombongan dan kecongkaan, egois dan keserakahan telah berakhir, dan kini tiba saatnya kasih, pengampunan, solidaritas, serta kesetiaan menjadi kekuatan untuk masuk ke dalam kemenangan, kehidupan, dan kemuliaan. Mari kita menyembah sujud Kristus yang disalib. Kita datang kepadanya, diam di bawah kaki salibnya. Sebab dengan salibnya, ia menebus dunia, ia menebus dan menyelamatkan kita, dan ia pun bertahta dalam hati kita. Hati yang bertobat akan diselamatkan, sebab dalam Dia ada hidup, dan hidup dalam segala kelimpahannya, hidup yang kekal berkat kemenangan dan kemuliaan salibnya.